Halo Sobat Literasi, pada kesempatan ini kami akan menyajikan terkait dengan laporan kegiatan kami terkait dengan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk tentang sosialisasi pengaplikasian SLIMS atau Senayan Library Management System pada perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1. Pada kegiatan ini atau penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan wujud implementasi sesungguhnya dari Tridharma Pendidikan Tinggi yang mengharuskan perguruan tinggi yakni Universitas Sumatera Utara, program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Budaya berperan aktif dalam menyampaikan dan menyampaikan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, sehingga manfaat dan kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Secara khusus, hasil-hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi harus didorong penerapannya dalam bidang pendidikan guna membantu proses pembelajaran di sekolah dan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Jadi, sahabat literasi dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, perlu diketahui bersama bahwa sekarang ini perpustakaan bukan hanya sekedar tempat wadah koleksi atau sekedar tempat belajar biasa, tetapi di perpustakaan juga perlu adanya penerapan teknologi informasi guna untuk mengoptimalkan dan mengefektivitas proses layanan perpustakaan kepada para user atau kepada para pustakawan, khususnya di sekolah untuk para siswa, para guru, dan tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas, sehingga kualitas daripada pendidikan dan pembelajarannya dapat bermutu dan informasi-informasi yang dibutuhkan dapat lebih terpenuhi. Untuk itu, sahabat literasi, silakan tonton terus video ini sampai akhir karena ada kejutan dan ada kebermanfaatan untuk teman-teman semua dan sahabat literasi. Analisis mitra. Kami dari tim pengabdian kepada masyarakat bermitra di SMK Bina Bersaudara 1 yang merupakan SMK ini salah satu SMK yang terletak di Kota Medan, tepatnya di Jalan Tritura nomor 10, Titik Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Sekolah ini menawarkan berbagai dan menyediakan berbagai fasilitas yang sangat menunjang kegiatan belajar para siswa. Salah satu fasilitas yang disediakan SMK Bina Bersaudara adalah perpustakaan. Sekolah Menengah Kejuruan Bina Bersaudara 1 merupakan sekolah yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan perpustakaan sebagai sumber belajar yang dapat dimanfaatkan siswa dalam mencari dan memperoleh informasi dan pengetahuan. Namun perpustakaan yang tersedia belum didukung dengan sistem informasi yang optimal. SMK Bina Bersaudara 1 belum mampu mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan secara optimal. Perpustakaan berada dalam kondisi kurang maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengimplementasikan aplikasi sistem informasi perpustakaan yang berbasis web. Pada perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1, tidak ada pustakawan yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Untuk analisis lebih lanjut, menunjukkan bahwa sistem informasi perpustakaan merupakan bagian penting dalam sebuah perpustakaan. Penerapan sistem informasi perpustakaan di perpustakaan sekolah merupakan solusi permasalahan sistem perpustakaan sekolah yang masih menerapkan secara manual. Perpustakaan tidak terus-menerus menerapkan sistem perpustakaan secara manual dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Perpustakaan perlu menerapkan sistem informasi yang otomasi yang terintegrasi dengan teknologi informasi, sehingga dapat melengkapi koleksinya yang memenuhi kebutuhan pemustakannya. Salah satu sistem informasi perpustakaan yang tersedia adalah SLIMS atau Senayan Library Management System. Jika dilakukan analisis perpustakaan, merupakan bagian penting dalam memberikan solusi terhadap perkembangan yang ada. Perpustakaan tidak bisa terus mengadakan atau mengandalkan sistem perpustakaan manual di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat.
untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Perpustakaan perlu beralih ke sistem informasi perpustakaan yang terotomasi dan terintegrasi dengan teknologi informasi. Salah satu opsi yang kami tawarkan dari tim pengabdian kepada masyarakat adalah sistem informasi perpustakaan yang sekarang ini yang ngetrend yang digunakan oleh setiap perpustakaan adalah SLIMS atau Senayan Library Management System. Permasalahan mitra. Berdasarkan hasil analisis situasi yang telah dideskripsikan sebelumnya, ditemukan beberapa permasalahan mitra oleh tim pengabdian kepada masyarakat yang dapat diuraikan sebagai berikut. Ada 9 poin. Yang pertama, perpustakaan tutup sementara dan tidak beroperasi pada tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Yang kedua, pencatatan transaksi seperti peminjaman, pengembalian, pendataan buku, keanggotaan hingga data inventarisasi perpustakaan masih dilakukan secara manual. Yang ketiga, pencarian koleksi masih dilakukan secara manual karena tidak adanya panduan untuk melakukan penelusuran koleksi secara langsung di perpustakaan maupun secara tidak langsung di luar perpustakaan secara online. Yang keempat, pencarian koleksi hanya dapat dibantu oleh pustakawan sehingga siswa dan anggota perpustakaan tidak dapat melakukan penelusuran koleksi secara mandiri melalui penelusuran online. Yang kelima, informasi terkait koleksi yang terbatas. Anggota perpustakaan tidak dapat mengetahui koleksi perpustakaan terbaru jika tidak berkunjung dan menanyakan kepada pustakawan atau diberitahu oleh para guru bahwa terdapat buku baru yang dapat dimanfaatkan oleh para siswa. Yang keenam, statistik pengunjung masih sifatnya manual dan dilakukan dan tidak pernah dilakukan proses pencatatan statistik pengunjung. Yang ketujuh, tidak tersedianya nomor klasifikasi pada setiap koleksi yang tersedia, disebabkan perpustakaan tidak memiliki tenaga perpustakaan yang profesional di bidang ilmu perpustakaan. Yang kedelapan, buku tidak disusun rapi dalam setiap koleksi dikarenakan kurangnya rak buku yang tersedia serta tidak sesuai juga dengan nomor klasifikasi dan belum dikelompokkan berdasarkan keilmuan. Yang kesembilan, tidak adanya buku induk perpustakaan. Akibatnya, koleksi tidak didata dengan baik. Buku induk ini menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi perpustakaan sebagai sumber akurat tentang kepemilikan sebuah buku di perpustakaan. Perlu diketahui bersama bahwa perpustakaan sebagai salah satu media yang dapat dimanfaatkan para siswa dalam mendukung proses belajar, yakni salah satu aspek penting yang wajib dimiliki sebuah sekolah untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Peranan perpustakaan dalam upaya mewujudkan pendidikan berkualitas bersama dengan sekolah adalah dengan menyediakan koleksi, bahan bacaan dan referensi pendukung yang berkualitas demi membantu siswa mendapatkan sumber informasi yang berkualitas di perpustakaan, terutama informasi yang dapat menunjang peningkatan pengetahuan dan keterampilan para siswa. Dari hasil permasalahan mitra yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan prioritas yang sesuai dengan justifikasi pengusul berdasarkan skema masyarakat umum adalah ada 5 poin. Yang pertama, pencatatan transaksi, sirkulasi, peminjaman dan pengembalian, pendataan buku, keanggotaan, inventarisasi dan kegiatan sejenisnya yang masih dilakukan secara manual. Akses ke pencarian koleksi yang terbatas. Informasi terkait koleksi baru masih tersedia secara terbatas. Yang keempat, statistik pengunjung perpustakaan yang tidak akurat akibat pencatatan jumlah kunjungan yang masih sifatnya manual dan ada juga tidak dilakukan pencatatan pengunjung. Yang kelima, nomor klasifikasi dan nomor punggung buku tidak tersedia pada halaman buku atau pada punggung buku. Permasalahan yang dihadapi tim pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat selama melaksanakan pengabdian pada perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1, yaitu device laptop yang lambat untuk mengoperasikan aplikasi SLIMS, rak buku perpustakaan yang berada di lantai 4 dan raknya maupun masih belum memadai, kemudian ruangan perpustakaan yang belum juga tersusun rapi,
Kemudian hal ini juga dapat mengakibatkan instalasi dan penataan buku mungkin akan memakan waktu yang lebih lama daripada perkiraan oleh tim. Sehingga selama pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, permasalahan yang ditemui adalah hanya yang telah dideskripsikan di atas, yang dari 9 poin, dan justifikasi pengusul berdasarkan skema umum yang ada 5 poin. Proses-proses daripada kegiatan ini selama pelaksanaan pengabdian masyarakat sejauh ini masih berjalan dengan lancar. Solusi yang kami tawarkan dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat, di mana melalui analisis situasi saat ini dan permasalahan yang ada pada perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1, sasaran utama dari usulan solusi adalah pustakawan. Tim pelaksana memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pustakawan atau tenaga perpustakaan dalam pengelolaan SLIMS agar perpustakaan memiliki sistem informasi perpustakaan yang baik. Kemudian kami juga menawarkan kepada pihak sekolah agar mendukung perpustakaan untuk diterapkan sistem informasinya. Oleh karena itu, solusi yang diberikan oleh tim pelaksana untuk menyelesaikan permasalahan ini ada 4 poin. Yang pertama, tim pelaksana akan melakukan instalasi SLIMS pada komputer perpustakaan. Yang kedua, tim akan memberikan pelatihan SLIMS kepada tenaga perpustakaan mengenai pengoperasiannya, layanan sirkulasinya, peminjaman dan pengembalian, pendaftaran keanggotaan atau membership, pengumpulan data perpustakaan, inventarisasi, pendataan gitu ya. Kemudian katalog, penginputan publisher location, kemudian kustomisasi, kemudian hingga pada reporting. Yang ketiga, perpustakaan atau melatih pustakawan untuk menambahkan koleksi ke SLIMS, mencari koleksi, menemukan nomor klasifikasi, dan mempromosikan koleksi yang baru dan ditambahkan ke halaman utama SLIMS. Yang keempat, kami tim melakukan sosialisasi terhadap pustakawan atau tenaga perpustakaan, para guru dan para siswa tentang pemanfaatan SLIMS bagi perpustakaan. Jadi sahabat literasi, Bapak Ibu, teman-teman semua, jadi prioritas masalah ini sudah kami tawarkan solusinya dan akan terus kami latih dan terus akan bimbing para pustakawannya supaya bisa mampu menerapkan dan mengimplementasikan sistem yang kami tawarkan ini untuk perpustakaannya. Dan kami juga mengharapkan pihak sekolah juga mendukung proses penerapan sistem informasi ini agar pelayanan dan kualitas pembelajaran di sekolah juga bisa didukung melalui sarana perpustakaan. Karena sekarang ini di mana perpustakaan itu dengan adanya sebagai gudang informasi akan membantu juga para siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, pembelajaran para guru juga di sekolah, dan juga salah satu indikator dalam penilaian sekolah juga, karena perpustakaan adalah salah satu sarana dan prasarana yang sangat menentukan terkait dengan indikator keberhasilan sekolah dan para siswa juga di sekolah masing-masing, khususnya juga di SMK Swasta Bersaudara 1 Medan. Metode yang kami tawarkan, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis situasi, permasalahan dan solusi, maka metode pelaksanaan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh perpustakaan SMK Bina Bersaudara adalah sebagai berikut, diuraikan dalam 5 poin. Yang pertama, kami mengamati atau mengobservasi mitra kami dulu, dalam hal ini perpustakaan yang dimilikinya. Yang kedua, kami mengenalkan sosialisasi sistem automasi perpustakaan, yakni SLIMS atau Senayan Library Management System, dan pelatihan penggunaan berbagai fungsi dan mempermudah aktivitas perpustakaan sehari-hari seperti peminjaman dan pengembalian online, browsing online, pencarian promosi buku gitu ya yang sering dibaca, kemudian penginputan ke dalam bibliografi dan lain sebagainya, serta fitur-fitur dari sistem itu sendiri. Kemudian yang ketiga,
membantu tim tenaga perpustakaan, para guru, para siswa dalam menggunakan SLIMS, misalnya melakukan pencarian menggunakan opak dan menggunakan query atau kata kunci, atau menggunakan nama penulis, atau menggunakan penerbit gitu ya. Kemudian yang keempat, membantu tim tenaga perpustakaan dalam menginput koleksi bibliografi yang baru ke dashboard SLIMS yang tersedia dan terkini, serta mempromosikannya ke halaman homepage yang berada di SLIMS perpustakaan, sehingga nanti para user atau para siswa, para guru dapat melihat koleksi yang terbaru, koleksi yang sering dipinjam di halaman opaknya. Kemudian yang kelima, membantu tim tenaga perpustakaan dalam menginput data inventarisasi buku, layanan sirkulasi gitu ya, serta mencetak kartu katalog, labeling buku, kemudian share katalog, kemudian impor membership, nomor punggung buku, dan fitur-fitur yang tersedia di dalam SLIMS itu sendiri. Adapun hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengaplikasian SLIMS yang digunakan sebagai sistem informasi di perpustakaan dapat dipergunakan oleh perpustakaan SMK Bina Bersaudara Medan dengan baik dan efisien, serta dapat membantu perpustakaan memberikan layanan kepada pengguna dengan cepat dan tepat, dan dapat memudahkan pengelolaan perpustakaan agar lebih tertata dan efisien, dan dapat meminimalkan dan memperbaiki kesalahan pengumpulan data dan meningkatkan produktivitas. Keberlanjutan program di lapangan setelah pengabdian atau pelaksanaan pengabdian ini, yakni kami dari tim pelaksana akan terus mengevaluasi pelaksanaan program dan melanjutkannya, memberikan bantuan dan memantau terus melacak kemajuan implementasi SLIMS sebagai sistem otomasi perpustakaan di SMK Bina Bersaudara 1 Medan secara berkala, dan mengukur indikator keberhasilan dan menggunakan metode SWOT untuk menentukan sampai di mana tingkat keberhasilan program yang ditawarkan kepada mitra. Jadi pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan juga dalam kurun waktu kurang lebih dari 3 bulan, dan kegiatan dilakukan secara garis besar dalam 4 tahapan, yaitu dari tahapan persiapan, pemasangan, sosialisasi, dan evaluasi. Dari tahap persiapan itu sendiri, kami melakukan kegiatan observasi kepada mitra di SMK Bina Bersaudara 1 Medan. Kemudian kami melakukan survei awal, dan kami juga didukung ya dan disambut baik oleh pihak sekolah tentang upaya kami dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui fasilitas dan melalui sistem informasi yang kami tawarkan kepada perpustakaan agar lebih optimal layanan perpustakaannya dan lebih terintegrasi, terotomasi, dan layanan perpustakaan pun lebih optimal, dan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh para siswa dan para pemustaka dapat lebih mudah untuk dijangkau dan dipenuhi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi pemasangan, kami tim perpustakaan dari tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pemasangan SLIMS dimulai dari tahap downloading instalasi ya. Kebetulan di SMK ini kita masih sifatnya offline, jadi kita menggunakan perangkat pendukung atau software pendukung, yakni XAMPP atau sebagai server manualnya, server offline-nya. Kemudian kita downloadin, kemudian kita ekstrakin, kemudian kita letakkan di local disk C ya. Proses pemasangannya, kemudian kita mendownload SLIMS 9 bolehan .6.1 yang versi terbaru, kemudian kita coba running ya, kemudian kita coba menginput database-nya ke dalam PHP MyAdmin, kemudian coba kita sesuaikan username database-nya di dalam SLIMS itu sendiri, kemudian baru kita running. Ya, mudah-mudahan SLIMS-nya bisa dijalankan dengan baik gitu, dan akan tampil tampilan SLIMS yang terbaru. Sosialisasi ini juga berjalan dengan lancar karena memang didukung dengan perangkat yang tersedia juga di perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1. Kemudian yang berikutnya adalah kami juga melakukan pendampingan atau monitori dan luaran yang dicapai juga, di mana hasil dari sosialisasi ini semua juga peserta telah banyak menyimak dan memahami materi yang diberikan dengan baik. Di samping itu juga
kami dari tim pengabdian kepada masyarakat juga akan terus memantau dan memonitori terkait dengan pengoperasian penggunaan SLIM yang dijalankan oleh perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1. Rencana akhirnya adalah terutama pada perpustakaan, kami memastikan bahwasannya tenaga perpustakaan yang bertugas di perpustakaan dapat menggunakan SLIMS dengan baik. Kemudian kami juga berharap dengan adanya kegiatan pengabdian ini, layanan perpustakaannya dapat lebih optimal dan sistem layanan juga lebih efektif ya. Kemudian di samping itu juga karena SLIMS-nya yang terinstall adalah SLIMS offline yang dapat digunakan meski tidak terhubung ke internet. Kami tim pelaksana memberikan juga file edisi kepada pustakawan atau tenaga perpustakaan untuk memudahkan pustakawan dalam membuat nomor klasifikasi pada koleksi yang tersedia. Pada tahap ini, tim pengabdian juga memberikan file panduan SLIMS agar tenaga perpustakaan dapat mempelajari secara mandiri. Penggunaan SLIMS akan lebih mudah. Tim pelaksana juga mengajarkan salah satu fitur dengan menggunakan internet. Fitur tersebut adalah fitur yang menggunakan nomor kelas sebuah koleksi yang dirujuk dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Maka dari itu pustakawan atau tenaga perpustakaan akan lebih mudah di samping telah menggunakan edisi yang lebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah kegiatan ini sangat bermanfaat ya bagi mitra kami khususnya di perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1 maupun kami dari tim pelaksana pengabdian. Di sisi mitra perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1 Medan saat ini telah memiliki sistem informasi perpustakaan yang diharapkan dapat membuat layanan perpustakaan serta kegiatan inventarisasi pelaporan hingga fitur-fitur yang lainnya serta entry buku dan sebagainya akan lebih mudah. Kegiatan ini merupakan praktik dari Tridharma Perguruan Tinggi yang benar-benar menerapkan ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dan pengembangan dalam kehidupan masyarakat. SLIM yang telah terpasang di SMK Bina Bersaudara 1 Medan sebagai salah satu sistem informasi perpustakaan yang diharapkan dapat terus dimanfaatkan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh perpustakaan dan seluruh masyarakat sekolah, sehingga mutu layanan perpustakaan semakin baik, sehingga dapat pula meningkatkan mutu pendidikan di SMK Bina Bersaudara 1. Demikian terkait dengan pemaparan kami atau laporan pengabdian kepada masyarakat ini yang bertajuk tentang sosialisasi pengaplikasian SLIMS pada perpustakaan SMK Bina Bersaudara 1 Medan. Jadi buat teman-teman semua sahabat literasi, jangan lupa video ini terus ditonton dan di-share kepada teman-teman semua agar teman-teman semua para perpustakaan atau pustakawan juga tenaga perpustakaan dapat merasakan edukasi atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimanapun perpustakaan itu, jenis perpustakaan apa saja, terkait dengan penerapan atau penggunaan SLIMS di perpustakaan dalam mendukung layanan perpustakaan yang lebih optimal dan menunjang kegiatan pembelajaran sekolah lebih efektif dan berkualitas. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, sahabat literasi, kami dari tim pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan terkait dengan penggunaan SLIM itu sendiri. Di dalam penggunaan SLIM ini sendiri, SMA swasta Bina Bersaudara 1 Medan, kami dari tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sudah melakukan proses instalasi, di mana proses instalasi yang pertama yaitu kita harus mendownload exam ini karena ini adalah sifatnya yang offline. Kita download examnya yang versi tanggal 3.3.0. Kemudian selanjutnya kita akan nanti mendownload aplikasi SLIM itu sendiri. Kemudian kita akan masukkannya ke dalam ATDOS, kemudian menambahkan database-nya adalah pustaka misalnya.
Nah, kemudian nanti kita akan memanggilnya dengan menggunakan localhost slash pustaka. Kemudian kita akan coba running ya. Kita coba start apt dan MySQL-nya. Ketika nanti dia warna hijau, maka ini examnya sudah aktif. Nah, kemudian kita coba panggil dan menggunakan database baru. Gitu. Kemudian kita ke PHP admin, kita akan coba membuat database baru, ya, database baru, kemudian hasilnya nantinya. Kemudian setelah di running, maka hasilnya seperti ini. Nah, inilah adalah tampilan dari perpustakaan SMA swasta bina bersaudara satu Medan. Ini di halaman otaknya, ini slide shotnya, kemudian ini adalah daripada nomor kelasnya, kemudian ini bukunya, kemudian ini buku yang terbaru, ini baca, kemudian ini alamat sekolahnya, kemudian ini detailnya paling bawah, ya, footernya. Kemudian di opaknya terdapat menu home, kemudian informasi, kemudian news, health, librarian, dan member area. Kemudian kita akan coba masuk ke dalam halaman dashboard ini. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tersedia di dalam Sling sendiri. Tampilan yang pertama di menu home itu menampilkan informasi tentang statistik dari Sling itu sendiri ya. Dari total koleksi, eksemplar, pinjam, dan tersedianya koleksi berapa eksemplar. Nah, kemudian di menu home ini, beranda, ini terdapat beberapa submenu lagi, ada ubah profil pengguna, pengaturan komunitas, dan tema. Ya, di sini kita juga bisa edit customisasinya. Kemudian yang kedua adalah fitur bibliografi. Nah, di fitur bibliografi ini kita dapat menambahkan buku-buku baru ya. Di sini bisa kita tambahkan baru. Nah, kita itu semua metadatanya yang dibutuhkan. Selain itu, di fitur bibliografi juga terdapat submenu, ada tambah biografi baru, daftar eksemplar, kemudian layanan komersi SRU, layanan P2P, kemudian cetak lebar barcode, kemudian katalog dan impor ekspor daripada eksemplar. Dan ketiga adalah layanan sirkulasi. Nah, di sirkulasi ini kita melakukan aktivitas layanan peminjam dan pembelian koleksi di nomor ID, gitu. Ada nomor anggota, masukkan di sini, kemudian transaksi, kemudian nanti baru masukkan kode barcode dari slot, maka sirkulasi peminjam dan pembelian akan terlaksana. Kemudian yang berikutnya adalah pembelian bulan, ada aturan peminjaman, sejarah peminjaman, peringatan dan jatuh tempo, daftar keterlambatan dan reservasi. Yang keempat adalah keanggotaan atau membership. Di sini kita bisa menambahkan anggota baru, ya khususnya di SMK swasta bina bersaudara satu Medan. Bisa tambahkan sini anggota baru. Kemudian bisa dicetak kartu anggota juga, misalnya contoh seperti ini, ya tambahkan kementerian, dan baru cetak kartu anggota. Nah, ini dia nanti hasil printout-nya ya. Ini member card-nya bisa dikustomisasi sesuai Tuhan. Dan yang berikutnya adalah daftar kendali ya. Di sini tersedia informasi tipe isi, kemudian penerbit, ada uh, data tempat terbit baik. Dan yang berikutnya adalah fitur inventarisasi. Nah, di sini bisa ada inventarisasi ya. Kita bisa cetak di sini, kita bisa buat. Kemudian yang berikutnya adalah sistem. Nah, di menu sistem ini kita bisa mengedit konfigurasi sistemnya, mengedit nama perpustakaan, logonya, ikonnya. Kemudian di sini juga ada bisa mengedit tema daripada halaman ini, maksudnya halaman apa. Kemudian pluginnya bisa ditambahkan. Kemudian modul konten. Nah, konten ini yang tersedia di sini. Nah, kontennya yang di atas yang ini hal gitu ya. Ini konten. Kemudian ada sampai pada salinan pangkas data, pangkalan data. Disalingkan pangkalan data ini atau backup data ini yang penting. Jadi tujuannya adalah untuk membackup data kita, misalnya sebelum kita error, dengan adanya salinan bisa kita pulihkan kembali. Yang berikutnya adalah pelaporan. Di pelaporan sendiri, di sini menguraikan tentang status koleksi, dan peminjam, laporan keanggotaan, kemudian rekapitulasi daftar judul, ya, eksemplar,
kemudian koleksi daftar anggota, sejarah peminjaman, uh, aktivitas staf, hingga pada perhitungan bulan. Yang berikutnya adalah daftar kendali berseri. Nah, kemudian yang terakhir adalah logout atau keluar. Nah, teman-teman semuanya, inilah tampilan fitur-fitur daripada seling itu sendiri. Yang pertama ada home, bibliografi, sirkulasi daftar terkendali, inventarisasi, sistem, laporan, kendali terbitan berseri hingga keluar atau logout, fitur logout. Nah, jadi inilah tampilannya nanti yang akan digunakan oleh para tenaga perpustakaan di SMA swasta Bina Bersaudara satu Medan. Dan ini kan nanti hasilnya tampil tempatnya ya di homepage-nya seperti di sini. Buku-buku yang populer yang sering dipakai bisa kita lihat di sini versinya. Kemudian yang sering yang yang terbaru bisa dilihat di sini juga ya. Jadi kemudian misalnya ada pinjam terbaru bisa dilihat di sini nanti. Jadi sekian teman-teman untuk pemaparan singkat terkait dengan tampilan daripada SLIM SMA swasta Bina Bersaudara satu Medan.